Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmatinya. Dan kita masih pada tafsir ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang keindahan surga. Bahwasannya di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, dari bawah surga itu. Dan sungainya bukan seperti yang di dunia. Ya, kalau di desa indah, di kota masya Allah ya sungainya itu got-got itu, lumpur-lumpur. Ya, kalau antum ke Jakarta itu nggak ada yang bersih itu. Di desa bersih, kita sudah nikmat, kita sudah tenang, sejuk ketika melihatnya. Tapi lihat sungai di surga itu, sungai dari susu, sungai dari apa lagi? Madu, dan dari khamar. Dan ingat, khamarnya tidak apa lagi? Tidak memabukkan. Yang nanti ketika di surga kita memancarkannya itu bagaimanapun yang kita inginkan, terserah. Kan kalau kita kan di sini sungai nggak bisa kita apa-apain kan sungainya. Ya udah gitu aja kita nikmatin. Tapi nanti ketika di surga kita bisa mengaturnya. Kita bisa memindahkannya aina aradu, dimanapun kita yang inginkan, dimanapun yang mereka inginkan. Betapa indahnya surga. Dan sekarang kita lanjut pada ayat kullama ruziqu minha ila akhirih. Iqra Mas. Kasih nada kan? Kullama ada Mas. Kalau syahid. Kalau syahid kan ada kalau wali. Kalau Allah Ta'ala kullama ruziqu. Awal. Ada. Qala Allah Ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Bin-nagam aina an-nagam. Subhanallah. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأيضا أنتم كذلك إذا تقرؤون تفسير السعدي حينما تجد القرآن تقرأ بالنغم. النغم itu nada ya. بالنغم. Mana الذي سيقرأ بعد هذا يعني يمكن في يوم الاثنين لن نحضر ترجم. Setiap kali mereka diberi rezeki darinya, dari buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Ai hadza min jinsihi wa ala wasfihi kulluha mutasyabihatun fil husni wal ladzati wa laysa fiha thamaratun khasatun wa laysa lahum waqtu. Laysa fiha thamaratun. Apa ya thamaratun? Khabar laysa. Isim laysa fiha thamaratun khasatun wasl. Wa laysa lahum. Aina.
Walaysa lahum waqtun khalin minal ladzati fahum daiman mutalazzizuna biakliha. Yaitu ini dari jenisnya dan atas sifatnya, setiapnya menyerupai pada keindahannya dan kelezatannya, dan bukan padanya buah busuk, dan tidak ada di dalamnya buah busuk, dan tidak ada pada mereka waktu yang kosong dari merasakan kelezatan, atau maka mereka selalu menikmati kelezatan dengan makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberikan rezeki darinya, minha, ha kembali ke mana? Jannat, ahsan. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga, banyak rezeki dari surga. Salah satunya min samaratin, berupa buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki, enggak ada lakumnya. Sebagai bentuk rezeki, rizqo, apa ya Rob rizqo? Apa rizqo? Maf'ul li ajlih, sebagai bentuk rezeki. Jadi ketika ditanya kenapa mereka diberikan rezeki, kenapa mereka diberikan rezeki dari surga berupa buah-buahan, rizqan, bentuk rezeki. Maf'ul li ajlih, maf'ul karenanya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya, setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, mereka mengatakan ini adalah yang telah diberikan kepada kita sebelumnya di dunia. Dan berkata pentafsir rahimallahu ta'ala, hadza min jinsihi wa ala wasfihi. Ini termasuk jenisnya. Ya, sama jenis buahnya. Anggur, apel, mangga. Wa ala wasfihi, dan sifatnya sama, bentuknya sama. Kulluha mutasyabihatun fil husni wal lazzati. Kulluha, semuanya mutasyabihah, serupa, fil husni, dalam keindahannya, wal lazzati, dan kelezatannya. Tapi nanti dijelaskan lagi, mukhtalifan fit ta'ami, beda rasanya, lebih nikmat yang ada di surga. Laisa fiha thamaratun khassatun, tidak ada di dalam surga buah yang busuk. Ya, kalau kita di dunia penuh dengan kekurangan. Buah ketika nggak ditaruh di tempat es, tempat dingin, mudah busuk. Apalagi kalau sudah digigit, busuk itu nanti. Apalagi kalau nggak pernah gosok gigi, cepat sekali busuknya itu. Ya itu kan banyak kumannya. Kan busuk itu karena apa? Kuman kan? Nggak ada buah yang busuk. Kemudian lihat lagi. Walaysa lahum waqtun khalin minal ladzati. Betapa indahnya surga, lihat. Tidak ada bagi mereka waqtun khalin. Kenapa dibaca khalin? Apa ya Arab khalin? Yang tahu pintar. Enggak ada, kan waktun ditanwin. Beda kalau waktu khalin. Ini waktun khalin. Oh, yang tahu ini anak kasih jempol 4. Insyaallah. Apa Azam? Dari Eropnya naat. Dari waktun. Tapi kenapa kok bisa khalin? Karena dia isim mangkus yang dihilangkan ya-nya. Seperti apa? Al-qadi jadi apa? Qadin. Da'in. Inilah al-khali jadi khalin. Oke, kita lanjut. Walaysa lahum waqtun khalin minal ladzati.
Tidak ada bagi mereka itu waktu yang kosong dari menikmati kelezatan. Semuanya, setiap waktunya dipenuhi dengan merasakan kelezatan. Fahum daiman mutaladziduna bi akliha, maka mereka selalu senantiasa menikmati kelezatan dengan memakannya, memakan buah-buahan. Ya kalau kita di dunia kalau udah kenyang nikmat gak makan? Udah gak nikmat. Tapi di surga kita tidak akan kenyang dan tidak pernah merasa lapar. Kita makannya itu sesuai dengan kemauan kita. Ya kalau orang lapar itu, buah yang busuk pun jadi enak. Dan orang kenyang, buah yang enak pun jadi gak enak. Nah, tapi di surga gak lapar, gak kenyang. Kita menikmatinya dengan sesuka hati kita. Ketika antum tidak kenyang, tidak lapar, menjumpai buah yang lezat, antum tahu itu lezat. Wih, emang enak ini buahnya. Karena kan gak ada rasa lapar. Karena kalau orang lapar, buah busuk pun jadi enak. Kebalikannya, orang kenyang, buah seenak apapun jadi gak enak. Dan di surga kita menikmatinya tanpa ada rasa lapar dan rasa kenyang. Daiman mutaladziduna bi akliha, senantiasa terus menerus menikmati kelezatan dengan memakannya. Antum ketika mendengar sifat-sifat surga, bayangkan, yakini itu memang ada. Ini bukan kisah, bukan wawasan, memang ada itu. Dan ketika kita berpegang teguh di atas Islam, di atas tauhid, yakinlah itu tempat kembali kita. Kampung halaman kita. Oleh karena itu berpegang teguhlah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah. Jauhilah syirik, jauhilah teman-teman yang buruk, jauhilah kemaksiatan di kala kesendirian. Karena kalau kita berhasil di dunia yang singkat ini, kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi selama-lamanya di surga. Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak ada tandingannya sedikit pun, sekecil apapun itu dari dunia. Laisa lahum waqtun khali minal ladzah. Nggak ada waktu yang kosong sedikit pun dari menikmati kelezatan. Kalau kita di dunia banyak lezatnya apa? Banyak sakitnya. Banyak capeknya, banyak sakitnya. Di sana nggak ada pun. Kalau ibarat di dunia sedetik pun, tapi kan di akhirat abadi. Nggak ada 1 detik, 2 detik, nggak ada. Ibarat di dunia nggak ada sedetik pun itu, kita tidak merasakan kelezatan. Terus menerus nanti kita di akhirat, di surga lebih khususnya, merasakan kelezatan. Salah satunya dengan memakan buah-buahan. Wasil. Wa qawluhu ta'ala wa utu bihi mutasyabiha, qila mutasyabihan fil ismi mukhtalifan fit ta'mi wa qila mutasyabihan fil launi mukhtalifan fil ismi wa qila yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal kufahati wal fakahati wa la'alla hadza ahsanu. Oh, antum ahsanu ya. Kalau di sini la'alla hadza huwa sahih. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, maka dikatakan menyerupai pada isim, beda pada rasanya, dan dikatakan juga menyerupai pada warnanya, beda pada isimnya, dan dikatakan menyerupainya sebagian dengan sebagian yang lain pada keindahan dan kelezatan dan senda gurau kenikmatannya, dan boleh jadi ini adalah yang lebih indah. Atau di situ emang masih ada lanjutannya? Karena udah selesai paragraf. Nanti Yusuf marah dia lebih dari 15 menit. Ngambek dia. Nanti ke kamar mandi. Masya Allah. Semangat ya. Masya Allah ini. Anak pernah jadi santri memang. Itu ketika belajar itu ba'da zuhur. Kan kita di Yaman itu
Di zamar ba'da zuhur itu kita tafsir Ibnu Katsir. Tapi ketika di ma'bar ba'da zuhur tafsir As-Sa'di. Itu anak ngantuk itu memang. Tapi emang benar-benar berusaha itu. Ditahan rasa kantuknya, rasa malasnya. Tapi Masya Allah antum di sini semangat-semangatnya. Alhamdulillah. Salut ana. Qauluhu wa utubihi mutasyabiha. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikannya mutasyabiha, serupa. Dari rezeki tersebut diberikan serupa. Serupa maksudnya bagaimana serupa? Buah-buahannya serupa. Dari sisi apanya? Para ulama tafsir berselisih. Silang pendapat. Berbeda pendapat. Qila, dikatakan ada yang berpendapat mutasyabihan fil ismi mukhtalifan fit ta'ami. Pendapat yang pertama mutasyabihan fil ismi, serupa dalam namanya, pada namanya serupa, buah mangga, buah anggur, namanya sama. Mukhtalifan fit ta'ami, namun berbeda rasanya. Mangga sama-sama mangga, tapi mangga di surga lebih lezat, jauh lebih lezat. Sangat jauh. Itu pertama. Kedua, waqila mutasyabihan fil launi mukhtalifan fil ismi. Pendapat yang kedua itu adalah mutasyabihan fil launi, menyerupai warnanya. Oh ini apa namanya, anggur, warnanya apa? Ungu. Apa? Warna apa? Ungu kan? Masa abu-abu? Ungu. Anggur warnanya apa? Ungu. Salak warnanya apa? Coklat. Dalamnya putih. Sama. Tapi lihat pendapat kedua ini sama warnanya. Mukhtalif fi ta'ami, tapi ismi, namun berbeda namanya. Bentuknya kayak mangga, tapi bukan mangga namanya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal fakahati. Kalau di buku ana ya, wala'alla hadza huwas sahihu. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dipegang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yushbihu ba'duhu ba'dan, menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain. Buah-buahan yang di dunia dan di surga menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fil husni, dari sisi keindahannya mirip-mirip, menyerupai. Wal ladzati, dan kelezatannya menyerupai, tapi tentu lebih lezat. Wal fakahat, kenikmatannya. Wala'alla hadza huwas sahihu, dan semoga ini adalah pendapat yang benar, yaitu pendapat yang ketiga, yushbihu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menyerupai sebagian yang lain. Dan insya Allah itu soalnya panjang paragrafnya ya. Kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.